Revisi Undang-Undang Pilkada berjalan alot. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Amirul Tamim dari Komisi 2 DPR RI. Pak Amirul, ini kalau kita melihat tadi Anda katakan bahwa dari semua daftar isian masalah itu semuanya alot gitu ya. Coba mari kita bahas satu-satu nih Pak. Kalau dari calon tunggal kemarin itu kan memang sempat kejadian. Ya. Nah ini solusinya akan seperti apa? Ya, pada prinsipnya kita dukung bahwa sesuai dengan putusan MK, calon tunggal kita masukkan. Tetap yang tadinya akan, tidak masuk. Cuman kan teknis mekanismenya nanti akan seperti apa? Ya. Yang kemarin diatur oleh PKPU itu kan dalam satu lembaran gambar kandidatnya, kemudian setuju tidak setuju. Ya. Hasil evaluasi kita amati, ternyata yang pertama, yang tidak setuju itu tidak datang. Ya, artinya kan memang mereka tidak merasa harus memberikan persetujuan gitu kan. Oleh sebab itu pasti menang. Ya. Pasti banyak yang setuju kan. Ya. Kemungkinan persentase yang tidak setujunya itu lebih besar. Ya kan. Kalau dia terjadi nantinya kita atur, kemudian yang tidak setujunya lebih besar, tentu kan diatur lagi. Bisa saja sebetulnya kan bukan mereka tidak setuju, tapi mereka tidak yakin gitu kan ya. Selama toh tidak ada kandidat lain, cuma satu, dia tidak yakin, daripada dia memberikan pernyataan yang salah, lebih baik dia nggak usah memberikan pernyataan gitu, setuju atau tidak setuju. Tapi nantinya kan memimpin 5 tahun ini, setelah memimpin katakan wah saya tidak setuju. Padahal ini konsekuensinya sebentar yang tidak setuju maupun yang setuju tentu. Solusinya apa Pak? Solusinya tawaran kita itu, karena dari hasil pengamatan kita, tadi itu satu ya, tidak datang. Yang kedua dia datang, dia lihat gambar, bukan dia lihat tidak setuju dan setuju. Dia lihat gambar kandidat itu, dia joblos yang gambar, aturan PKPU-nya tidak sah. Dia datang tapi suaranya sia-sia juga, tidak datang. Oleh sebab itu kita mencoba memformat, menawarkan, nantinya kita tuangkan di dalam rancangan undang-undang itu sendiri, bahwa supaya rakyat bisa memilih, mungkin dia harus pilih yang ada gambar atau yang tidak ada gambar. Sehingga nanti itu partisipasi itu soal mekanisme saja lah ya. Terus soal petahana juga pada akhirnya tidak perlu untuk mengundurkan diri ya. Tidak perlu mengundurkan diri. Kecuali kalau dia pindah daerah. Kecuali pindah daerah. Artinya misalkan contohnya Tri Risma hari ini dari Surabaya gitu. Ketika dia mau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, dia harus mengundurkan diri. Kalau yang TNI Polri Pak? TNI Polri kan aturan undang-undangnya juga tentu melarang. Harus mengundurkan diri harus mereka mengundurkan ya? diri. Nah itu tadi juga ada beberapa yang mantan napi. Mantan napi juga dalam putusan MK itu diperbolehkan. Dan itu juga akan diatur dalam undang-undang ini. Itu hanya mengakomodir saja sebetulnya dari putusan MK. Nah, yang paling menjadi pembahasan di publik itu kan sebetulnya soal calon independen ini, Pak. Itu bahkan ada yang karena kita ramai ya di Jakarta ini sebagai ibu kota. Dan kebetulan Ahok itu sudah mengumpulkan banyak sekali KTP dukungan gitu. Dan tiba-tiba ini di DPR dibahas. Ada yang berkata bahwa ini salah satu upaya sebetulnya untuk menjegal Ahok di DKI Jakarta. Saya bukan orang yang belum menentukan siapa yang akan saya pilih gitu ya, tapi banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau kita melihat dari pembahasan materi-materi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi atau anggota-anggota panja, termasuk juga pemerintah dan masukan-masukan dari yang lain, saya kira jauh sekali kalau kita ingin kaitkan dengan. Tapi itu kan bahasa politik Pak Amirul. Bahasa bisa politik. Apa saja sebetulnya. Oleh sebab itu kita ingin sampaikan bahwa tidak. Ini Indonesia ini kan bukan hanya Jakarta. Tapi Jakarta adalah Indonesia. Jakarta adalah Indonesia. Tapi Indonesia bukan hanya Jakarta. Semua mempunyai posisi strategis ya. 34 provinsi. Berarti kan selain yang 3 Ahok 1, masih ada 33. Tentu hitungannya kita untuk semua dan bukan untuk 5 tahun 2017 saja ini, tapi kita ingin sampai dengan nanti pilkada serentak yang kita jadwalkan itu ketemunya di 2027 secara nasional. Saya kira untuk bagaimana kita mempunyai kemampuan daya saing ke depan dengan perkembangan global ini, memang
seleksinya ini di pimpinan daerah agar menjadi betul-betul pemimpin. Kalau kemarin misalkan di undang-undang yang sebelumnya itu jumlahnya 6,5 dari DPT. Ya. Nah sekarang ini usulannya berapa dari fraksi-fraksi ini? Jadi ada yang ingin tetap. Ada yang ingin tetap. Ada yang ingin tetap. Oke. Ada yang ingin tetap. Mana saja yang ingin tetap? Mana saja fraksi? Cukup banyak lah. Mungkin saya tidak perlu sebutkan siapa-siapa, tapi cukup yang banyak. Ingin berubah banyak juga. Berapa yang angkanya? Sebenarnya begini, pada prinsipnya hampir semua mendukung usulan pemerintah. Hampir jadi 10% semua lah. itu ya? Bukan. Yang ditawarkan pemerintah itu sesuai putusan MK, hampir semua mendukung. Coba mempertimbangkan. Kalau dia turun 40% ini dari hitungan-hitungan matematikanya kemarin, ini kita khawatirkan untuk daerah-daerah yang pemilihnya sedikit, kan hanya Jakarta yang besar, tapi kan di luar Jawa ini kan ada pemilih hanya 30.000 lebih. Artinya kan sebetulnya harus ada dua perhitungan untuk daerah dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang sedikit mestinya, supaya mengakomodir semuanya, enggak? Saya kira akan repot kita mengatur seperti Bukankah itu sebetulnya tinggal memasukkan pasal saja ke dalam undang-undang? Seperti misalkan Jakarta itu harus 50+1, sementara yang lainnya juga berbeda. Ya, itu bisa menjadi masukan ya. Pak Amirul, sebelum kita jawab, ada satu penelpon dari Manado. Ya, Pak Karel, selamat pagi Pak Karel. Selamat pagi. Silakan. Ya, silakan Pak Karel. Ada Pak Amirul Tamim dari Komisi 2 DPR RI di studio. Silakan. Iya, makasih ya. Menanggapi tentang revisi Undang-Undang Pilkada itu sebetulnya kalau itu berjalan dalam situasi normal itu wajar sekali kalau ada, karena memang undang-undang kan harus dievaluasi, apalagi masalah pilkada. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Undang-Undang Pilkada ini mau direvisi ketika ada pemilihan gubernur DKI dan sasaran pemilih revisi ini justru pada calon independen, pada eksistensi calon independen. Orang bodoh sekalipun tahu ini, Bapak nggak usah bohong-bohongan pada rakyat, bahwa ini ada hidden agenda di belakang revisi ini. Bahwa memang partai-partai besar kan merasa tersinggung ketika Ahok memilih independen. Nah, kita tahu dulu bagaimana Undang-Undang MD 3 ketika PDIP menang pemilu dalam waktu 2 hari direvisi. Itu kan semua tahu, Pak. Nggak usah kita bohong pada masyarakat bahwa itu harus direvisi, itu benar sekali. Tetapi kalau revisi pada hal-hal yang substantif, itu mungkin. Tapi ini kok ketika seorang public figure mencalonkan diri dengan posisi independen, justru yang mau direvisi bagian itu. Oke, baik Pak Karel. Ini Pak tidak bodoh-bodoh seperti itu. Pak Karel, jadi sebetulnya begini aja saran saya. Baik, Pak Karel, sebetulnya kan tadi itu juga pertanyaan saya ke Pak Amirul dan sudah dijawab bahwa ini undang-undang ini kan untuk semua daerah gitu, bukan hanya soal Jakarta saja. Anda tidak percaya dengan itu ya? Aduh, ini Pak, ini bukan, ini siapa bilang begitu? Kita percaya itu untuk semua daerah, tapi jangan seperti ini. Karena baik. Pak, saya ini mau katakan, yang mau direvisi itu kalau kita evaluasi dalam pelaksanaan tak baru-baru, itu bukan persoalan independen yang jadi masalah. Bukan, dalam penyelenggaraan itu terdapat banyak sekali masalah. Itu. Salah satunya apa yang paling krusial yang harusnya dibahas menurut Bapak apa? Ya. Pak Karel, menurut Bapak yang paling krusial sebetulnya yang harus dibahas dalam RU ini apa, Pak? Aduh, Pak, kalau kita mau inventarisir itu banyak. Satu aja yang paling penting menurut Bapak. Yang paling penting sebenarnya adalah money politik dalam ini, karena Bapak mesti tahu bahwa money politik selama penyelenggaraan pilkada serentak itu sangat marak dan akhirnya orang kembali pada siapa yang punya duit dia menang. Baik, Pak Karel, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini memang menarik sekali ya, soal money politik itu kan definisi bagi mereka yang melakukan money politik adalah yang terdaftar dalam tim kampanye yang didaftarkan. Sementara mereka yang tidak terdaftar itu tidak dianggap sebagai money politik dan itu justru yang melakukan kan kebanyakan, Pak. Nah, itu apakah disentuh? Ini yang jadi pertanyaan Pak Karel. Itu disentuh, cuma belum kita masuk ke situ. Tetapi beberapa dim-dim dari praksi itu masalah yang memang perlu dikaji
betul ya. Bukan hanya perlu tapi harus, Harus, Pak. memang itu Ya, harus. karena itu yang terjadi Oleh selama sebab ini. itu ada wacana bahwa yang ditemukan main dengan money politik itu pasangan calon bisa didiskualifikasi. Sementara ini kita mencari rumusannya. Permasalahannya kan yang melakukan itu bukan pasangan calonnya tuh. Dalam definisi itu ya, dalam definisi undang-undang, bukan pasangan calonnya yang melakukan, Itu tapi adalah orang yang tidak terdaftar dalam susunan tim kampanye. Itu yang melakukan. Itu yang sementara kita cari rumusannya. Kemudian siapa yang nanti melakukan eksekusi? Karena ini kan terkait bahwa hal-hal seperti itu kan terkait dengan mungkin unsur pidana, ya toh. Tapi mungkin ada hal-hal nanti yang bersifat administratif, ya, atau ada fakta lapangan. Kan penyelenggara di bawah itu selain KPU ada Bawaslu, ada Gakumdu. Ya, Gakumdu kan dari Gakumdu dari polisi, kejaksaan, ya kan. Oleh sebab itu mencari rumusannya, rumusannya yang pas ini. Apakah di draft yang diberikan oleh pemerintah itu sudah dimasukkan? Ya, termasuk yang. Termasuk itu. Tapi tadi di segmen awal tidak termasuk dimasukkan terkait dengan tentu meningkatkan peran Bawaslu. Kemudian peran-peran yang lain. Bukankah dari definisinya sendiri sebetulnya yang bermasalah, bukan dari peran Bawaslu-nya sebetulnya? Money politik ini kan sesuatu yang ada tapi susah dibuktikan kan? Saya kira nggak sulit dibuktikan sebetulnya kan? Nggak seperti kentut. Kalau kentut itu kecium tapi kita nggak tahu siapa ini. Tapi kan yang memberikan itu ketahuan sebetulnya Pak Amirul. Ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Yang temukan itu siapa? Tapi yang dia lapor di mana? Ya kan? Lapor di mana? Kalau ditemukan sanksinya apa? Sanksi yang lalu itu benar larangan money politik. Tetapi kan ada proses hukum. Antara proses hukum dengan schedule tahapan pilkada ini tidak ketemu. Tidak ketemu. Oleh sebab itu praksi-praksi menginginkan bahwa ini harus ketemu. Bagaimana cara ketemu? Meningkatkan antara lain peran Bawaslu. Ya, kita tambahkan peran. Tetapi apakah Bawaslu sebentar itu bisa memberikan eksekusi? Sementara kemungkinan Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU. Pak Amirul, ini ada satu penelpon lagi dari Makassar. Kita angkat teleponnya Pak Taslim. Selamat pagi Pak Taslim. Selamat pagi Bang. Silahkan Pak, responnya soal dialog kita pagi ini. Iya, ya mengenai masalah revisi undang-undang pilkada itu bukan bahasa bangsa gitu. Itu sudah pasti begitu. Sudah apa Pak? Maaf. Ya, halo. Ya silakan teruskan. Ya, juga masalah undang-undang tidak jelas undang-undang pilkada. Sekarang itu bingung melihat, karena ada beberapa pilkada kemarin diselenggarakan, khususnya di Sulawesi Selatan ini di tingkat 2, itu rahasia umum lagi yang dikatakan keadilan dari Manado itu bahwa itu money politik. Itu terang-terangan di sini Bang, dibeli suara sampai 250.000. Itu ada tersangka, ada apa kok tidak bisa dihukum gitu. Jadi nggak sulit sebetulnya untuk dibuktikan ya Pak Taslim ya? Susah dibuktikan di hukum, tapi di masyarakat itu bukan susah dibuktikan di mata hukum itu susah dibuktikan, tetapi di masyarakat itu kok ada bukti kelihatan yang bagi uang terang-terangan, ada yang pejabat, oknum pejabat yang bagi-bagi uang dalam satu tim. Ya. Tetapi kalau di pengadilan kok nggak bisa? Ini yang saya bingung biasa. Dan itu yang menurut Bapak paling penting untuk makanya tidak heran ini ada kasus yang di Kabupaten Baru, khususnya di Kabupaten Baru salah satu pejabat itu kan meminta mobil untuk menandatangani satu proyek. Itu kan sudah disidangkan. Itu baik. Bukti yang itu. Kenapa? Dia mengeluarkan uang, waktu dia mau kampanye itu kan dia mengeluarkan uang banyak. Baik. Jadi begitu ada pengusaha mengajukan izin itu dimintai mobil pajak. Sekarang kan sudah di pengadilan kan. Pak Taslim? Kok bisa? Ya, Pak Taslim, baik, kami sudah tahu intinya Pak. Di MK kok nggak bisa dibuktikan? Pak Taslim, saya potong sedikit, saya tanya sama Pak Taslim, justru itu yang harusnya dibahas secara serius pada revisi Undang-Undang Pilkada sekarang ini ya?
Baik. Ya, ya terputus. Tapi intinya jelas sekali itu sebetulnya. Itu menjadi perdebatan yang alot. Sampai kita belum masuk di situ, tetapi beberapa materi-materi masukan yang sudah disiapkan, ya itu memang untuk mengantisipasi itu. Dan salah satu kenapa ini dilakukan evaluasi selain daripada putusan MK. Jadi saya jawab juga Pak Karel tadi bukan karena Ahok. Itu terkait dengan dukungan persorangan itu ada revisi MK, ada putusan MK tentang dukungan persorangan itu yang tadinya dari daftar penduduk dijadikan ke DPT. Dan itu lebih fair sebetulnya kan? Karena kalau daftar penduduk artinya yang bayi, yang mereka belum punya hak itu juga kan dihitung dan harusnya tidak dihitung mereka ini. Kita terima bahwa itu. Cuman tentu tadi kalau dituding bahwa itu karena Ahok, jadi untuk semua masyarakat tahu itu karena ada putusan MK terkait persorangan itu. Dan itu harus dibuktikan nanti Pak, dalam hasilnya nanti akan seperti apa. Pak Amirul, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan segmen berikut.